saya dalam minggu ini ingin bicara mengenai roh yang begitu kuat yang ada dalam kehidupan kita. Roh itu adalah roh yang membangkitkan, dan roh itu juga roh Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam penyembahan yang lebih dalam lagi, yang lebih intim lagi, lebih kusuk lagi bersama dengan Tuhan. Dan karenanya mari kita persiapkan. Setiap kali kita mau menyembah, setiap kali kita mau masuk ke dalam pujian dan penyembahan, itu bukan sekedar mengisi waktu, itu bukan hanya sekedar supaya kita senang dan emosi kita menjadi enak, saudara. Tetapi roh itulah yang akan mengubahkan kita. Firman berkata di dalam Yohanes 4:24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh, harus menyembahnya di dalam tuntunan Roh Kudus dan kebenaran. Dan itu sebabnya saya sungguh percaya bahwa orang-orang yang mengerti betul mengenai penyembahan, mereka tahu bahwa penyembahan adalah sarana untuk bersekutu dengan roh Tuhan. Ini bukan klinik, ini bukan spirit, bukan tindakan-tindakan klinik, saudara. Tetapi mereka lah yang ada di dunia melihat dan mengetahui bagaimana Tuhan bisa bersekutu dengan anak-anaknya. Dan mereka mengkopi untuk berkomunikasi dengan roh jahat. Demikianlah kita harus sadar bahwa kita perlu terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Melalui apa? Melalui penyembahan. Saya baru saja melihat sebuah video klip di YouTube. Bagaimana di Amerika Selatan, bahkan orang-orang itu berlutut dan berjalan dengan lututnya untuk menyembah roh-roh jahat, saudara. Saya tidak sebut nama roh jahatnya. Dan terjadi juga di Meksiko, saudara. Dan mereka berlutut dan bahkan memberi persembahan, bahkan memberi uang, bahkan memberi hidupnya, supaya semua perilaku mereka dalam sepanjang tahun ini dilindungi oleh roh jahat itu. Itu yang terjadi di dunia, saudara. Tetapi sayangnya, banyak orang Kristen tidak punya dedikasi yang sama, tidak punya kesadaran yang lebih untuk menyembah Tuhan sungguh-sungguh di dalam roh. Kalau orang dunia saja sampai berlutut dan berjalan dengan lututnya untuk menyembah patung-patung tersebut, kita pakai baju rapi saja kadang-kadang nggak mau, anak muda. Kita memberi persembahan lebih saja, kadang-kadang pikir-pikir, kita pakai uang sekitar 20.000 untuk parkir di mall, kayaknya nggak ada masalah. Bahkan sampai 50.000 kalau kita belanjanya panjang, kayaknya kok nggak ada masalah. Karena kita sudah happy, kita punya dapatkan semua barang belanjaan yang kita mau. Karena parkirnya jadi panjang. Tapi ketika kita memberikan kepada gereja, kok tak rasanya 50.000 berat. Kok rasanya 100.000 seperti ada yang terpotong dalam hidup kita. Nah, renungkan baik-baik. Saudara, penyembahan akan menjadi begitu indah ketika kita terkoneksi dengan roh Tuhan dan segala sesuatu menjadi indah. Dan di situ kita bisa mendapatkan tuntunan-tuntunan Roh Kudus yang luar biasa. Jangan menyembah tanpa tuntunan Roh Kudus. Amin.